Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait strategi lokasi. Definisi lokasi dulu ya. Istilah outlet atau lokasi biasanya sangat membingungkan karena keduanya membahas mengenai penempatan peralatan perusahaan. Kalau layout sendiri adalah tata letak mesin dan peralatan termasuk perkantoran yang berkaitan dengan kegiatan operasional internal perusahaan. Kalau lokasi itu tempat di mana perusahaan beroperasi yang dikaitkan dengan kegiatan operasional eksternal perusahaan. Tujuannya apa sih dalam menentukan lokasi? Tujuan utama yang ingin dicapai dalam menentukan lokasi perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat lokasi yang efisien bagi perusahaan. Bentuk efisiensinya apa? Seperti yang pertama, efisiensi dari sisi penyerapan informasi, yaitu menekankan mudahnya hubungan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, bank, rekanan, pertemuan dengan para pelanggan, dan calon pelanggan. Kemudian efisiensi yang kedua adalah dari sisi operasional. Kegiatan fisik ingin dicapai dalam mendapatkan bahan baku, sumber energi, sewa tanah, untuk pabrik dan pajak yang murah. Faktor penentu lokasinya biasanya ada 3. Yang pertama, pertimbangan dari sisi input berhubungan dengan para supplier, seperti kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, kemudian dalam mendapatkan tenaga kerja yang murah, kemudian kemudahan dalam transportasi, kemudian kemudahan dalam mendapatkan air. Pertama dari sisi input ya, terkait supplier. Kemudian yang kedua, berkaitan dari sisi proses berkaitan dengan penciptaan produk dan kegiatan operasional seperti bagaimana kondisi tanahnya, termasuk harga dan iklimnya. Kemudian peraturan lingkungannya seperti apa, peraturan pemerintah mengenai pajak dan upah kerja seperti bagaimana. Kemudian tanggapan masyarakat setempat terhadap perusahaan menerima atau menolak, kemudian kemudahan dalam memperoleh utility seperti gas, listrik, air, dan lain sebagainya, kemudian kemudahan transportasi, kemudian industri pendukung di tempat sekitar ya. Kemudian faktor penentu yang ketiga terkait dengan sisi output, yaitu berkait dengan customer-nya, si pelanggan, calon pelanggan yang membeli atau membutuhkan produk perusahaan tersebut, yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Kemudian dalam melayani konsumen. Kemudian kemudahan berhubungan dengan para rekanan seperti pihak bank dan sebagainya. Faktor mempengaruhi keputusan lokasi ada 3. Tadi kan faktor yang menentukan lokasi, ini faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, keputusan negara terkait dengan resiko politik, peraturan, sikap, dan intervensi pemerintah. Kemudian permasalahan budaya dan ekonomi, kemudian lokasi pasar, kemudian ketersediaan, kemudian sikap produktivitas, kemudian upah tenaga kerja, kemudian ketersediaan pasokan komunikasi dan energi, kemudian resiko nilai tukar dan mata uang. Keputusan daerah terkait keinginan perusahaan, segi-segi menarik dari daerah seperti budaya, iklim, pajaknya seperti apa, kemudian ketersediaan serikat, upah tenaga kerja, kemudian biaya, ketersediaan layanan umum, kemudian peraturan lingkungan hidup setempat, intensitas dari pemerintah, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, kemudian biaya tanah dan pembangunan. Kemudian keputusan lokasi terkait urusan dan biaya lokasi, sistem transformasi, pembatasan daerah, kedekatan pada jasa, kemudian permasalahan dampak lingkungan hidup. Hampir-hampir mirip, jadi perlu lebih hafalkan ini ya. 2 kategori biaya lokasi ada 2. Yang pertama biaya nyata, tangible cost, biaya yang langsung dapat dikenali dan dapat dihitung secara tepat. Contoh biaya layanan umum, biaya tenaga kerja, kemudian biaya bahan baku, dapat diukur kan, dapat dibedakan mana biaya tenaga kerja, mana biaya bahan baku.
dan mana biaya pajak. Nah, ini ada lagi yang kedua, biaya tidak nyata, maksudnya intangible cost, yaitu biaya yang sulit ditentukan atau tidak dapat dihitung, seperti kualitas pendidikan orang sekitar lokasi, kemudian iklim. Kita nggak bisa bayar iklimnya harus musim hujan terus, tidak bisa ya. Kemudian standar hidup daerah Jakarta, Bekasi, kemudian Surabaya, beda dengan daerah seperti di Jogja, Solo, beda kan standar hidupnya. Kemudian fasilitas transportasi umum dan sikap masyarakat itu tidak bisa dibeli ya. Kalau masyarakat sudah mau menjaga tradisi, walaupun itu baik untuk perkembangan ekonominya, lingkungan sekitar, tetap uh, perusahaan tidak bisa memaksa untuk bisa membeli daerah tersebut gitu ya. Lokasi perusahaan jasa ini berbeda ya. Perusahaan jasa memiliki ciri yang berbeda dengan pengolahan produk ya. Adanya interaksi antara konsumen dengan perusahaan penghasilan jasa mengharuskan perusahaan jasa harus dekat dengan konsumen. Beda. Kalau kalian lihat pabrik-pabrik biasanya daerah di sekitar Jakarta, bisa daerah Tangerang atau daerah Bekasi ya. Tapi untuk jasanya seperti asuransi, kemudian ada transportasi, itu semuanya di tetap kota seperti di Jakarta. Beda ya. Strategi lokasi pada industri jasa itu terkait daya beli di wilayah yang dapat menarik konsumen, kemudian kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah. Misalkan wilayahnya pegunungan, ada perusahaan jasa terkait sewa helikopter. Cocok, tapi kalau di Jakarta, di Depok gitu, atau mungkin daerah Bekasi, sewa helikopter mungkin tidak banyak peminatnya, lebih baik naik motor kalau gitu mereka. Atau naik ojol ya, berbeda ya. Kemudian persaingan di wilayah tersebut, kemudian kualitas persaingan, kemudian keunikan lokasi perusahaan dan pesaing, kemudian kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis sekitarnya, kemudian kebijakan operasional perusahaan, dan terakhir terkait kualitas manajemennya seperti apa. Cara-cara menentukan lokasi. Secara garis besar, penentuan lokasi perusahaan bisa dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, faktor yang bersifat kualitatif, kemudian yang kedua, faktor yang bersifat kuantitatif. Nah, secara kuantitatif, kita bisa pakai 4 metode ini. Pertama, metode pembobotan faktor, yang kedua, metode break even, kemudian yang ketiga, metode gaya tarik memusat, kemudian yang keempat, metode analisis potensi atau hierarki, AHP. Kita bahas yang metode evaluasi alternatif lokasi. Tadi metode pemeringkatan faktor atau factor rating method. Sebuah metode penentukan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit dievaluasi. Kalau yang kedua, analisis titik impas lokasi atau location break-even analysis. Itu sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Kemudian ada metode pusat gravitasi atau center gravitasi method, sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk semua titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Ini nanti pakai titik geografis ya, jadi ada X dan Y. Kemudian ini metode transportasi, sebuah teknik untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan, sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Ini antara bagaimana metodenya dari titik gudang kemudian ke toko pemasaran, itu bagaimana. Kita cek ya sama-sama. Metode pembobotan faktor, langkah-langkahnya. Tetapkan faktor yang akan dianalisis. Apa misalkan? Misalkan terkait upah buruh, harga tanah, tenaga ahli, energi, air, pajak, penunjang, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan bobot masing-masing faktor. Total bobot harus 100%. Dari ini, faktor tersebut kita tentukan berapa persentasinya. Totalnya harus 100%. Ini yang paling lebih utama dari perusahaan ini adalah mau lebih ke bobot upah buruhnya, karena mungkin dia lebih banyak menyerap tenaga kerja yang banyak, jadi dia upah buruhnya yang banyak, 25%. Yang kedua itu tingkatannya harga tanah,
15% sama energi sama air, itu 15%. Ya. Kemudian selebihnya mengikuti. Tentukan lokasi alternatif, mau milih mana? Bandung atau di Surabaya? Kita mau buat lokasinya. Kemudian, nilai skor masing-masing lokasi berdasarkan faktor yang telah ditentukan. Misal harga tenaga ahli di wilayah A berapa, kemudian wilayah tenaga B berapa. Ini misalnya upah buruh untuk di Bandung tuh 80, kemudian di Surabaya 70. Ini berdasarkan detail yang ada di Bandung, kemudian ini berdasarkan detail yang ada di Surabaya. Kemudian hitung total bobot skor masing-masing lokasi alternatif dengan dikalikan ya. Bandung tadi kan 80 dikalikan dengan presentasinya hasilnya 20. Surabaya 70 dikasihkan dengan presentasinya 17,5 dan seterusnya. Setelah itu setelah ditotalkan dibandingkan ya, dibandingkan total skor masing-masing lokasi alternatif. Kalau Bandung 64, Surabaya 48. Pilih nilai lokasi alternatif yang terbesar ya. Kunci di sini terbesar. Yang terbesar mana? Yang 64. Jadi inilah yang dipakai. Lokasi pilihnya yang di Bandung. Lebih strategis untuk lokasinya di Bandung. Kemudian metode break even. Yaitu analisis ditekankan pada biaya-biaya yang akan dijadikan lokasi perusahaan. Semua faktor yang dianalisis akan dirubah dan dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, biaya masing-masing lokasi alternatif diplot pada grafik yang sama untuk melihat masing-masing total biayanya dibandingkan dengan biaya-biaya pada lokasi yang lain. Langkahnya, tentukan faktor yang akan diamati pada masing-masing lokasi alternatif seperti tadi. Kemudian tentukan biaya-biaya tahunan yang akan timbul pada setiap faktor di masing-masing alternatif lokasi. Kemudian kelompokkan biaya-biaya tersebut menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian hitung total biaya pada masing-masing lokasi tersebut. Kemudian plot biaya masing-masing lokasi alternatif tersebut dalam suatu peta yang menggambarkan biaya tahunan dan volume yang akan dihasilkan. Kemudian pilih lokasi yang memiliki total biaya yang paling minimal di antara alternatif lokasi tersebut. Ini ya, sudah ditentukan tadi biaya-biaya faktornya, kemudian dikelompokkan, kemudian masuk ke dalam biaya tetap sama biaya variabel, sudah diminimalkan dalam soal. Kemudian ini biaya tetap tahunan, ini biaya variabel tahunan per unit. Ya, lokasinya kita mau pilih Bandung, Cirebon, Makassar. Nih, ada tambahan informasi. Perusahaan merencanakan pabriknya untuk kapasitas 1.850 unit per tahun. Produk yang dihasilkan akan dijual seharga 90.000 per unit. Di mana perusahaan sebaiknya mendirikan lokasi Bandung, Cirebon, atau Makassar. Nah, berdasarkan data di atas, maka persoalan yang diselesaikan adalah menentukan total cost, TC, total cost. Total cost rumusnya adalah fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost. Ya. Total cost Bandung, Cirebon, sama Makassar kita hitung. Tadi kan Bandung kan biaya tetapnya 20 juta ditambah dengan biaya variabel. Biaya variabelnya itu kan per unit 50.000 dikali unit yang akan di kapasitas produksinya. 1.850. Hasilnya adalah 112,5 juta. Oke, Cirebon 95,5 juta, Makassar 98,5 juta. Mana di antara ini yang akan dipilih? Kalau pakai kapasitas pabriknya 1.850. Pilih yang Cirebon, karena yang paling minimal tadi kan yang kita pilih total cost-nya paling kecil, 95,5 juta di Cirebon. Contohnya tadi kan 1.850. Nah, kita hitung profitnya tadi kalau kita pakai total cost yang Cirebon. Tadi harganya berapa? 90.000 per unit dikalikan kapasitasnya 1.850. Kemudian tadi TC-nya sudah kita hitung 112,5 juta. Maka Bandung profitnya 54 juta. Kemudian Cirebon profitnya 71 juta. Kemudian Makassar profitnya 68 juta. Jelas ya, tadi kan kita bilang biaya paling kecil itu di Cirebon, maka profitnya juga paling besar. 71 juta.
Nah, kalau dibikin grafiknya seperti ini. Nah, masalahnya kalau di Cirebon berarti dia di sini ya, 1850. Ini paling efektif ya, 1850 kita kira di sini nih. Nah, kalau misalkan menentukan lokasi perusahaan kapasitasnya kurang atau lebih dari 1850, bagaimana? Nah, berarti kan kurang. Nah, ini kan kurang. Jadi kita antara Cirebon sama Bandung sama Cirebon sama Makassar. Nah, kita buat deh grafiknya. Kalau Bandung dengan Cirebon, kita sekarang menentukan Q-nya atau kuantitinya berapa. Misalkan ini total cost Bandung kan 20 juta ditambah biaya variabelnya 50 kali Q. Kalau total cost Cirebon 40 juta, biaya tetapnya ditambah biaya variabelnya 30 kali Q. Maka dengan rumus matematika, Q-nya adalah 1000 unit. Kalau Cirebon sama Makassar, sama. Tadi rumusnya tadi biaya tetapnya 40 juta untuk Cirebon, kemudian biaya variabelnya 30.000 kali kuantitinya. Kemudian kalau Makassar, biaya tetapnya 80 juta ditambah dengan biaya variabelnya 10.000 dikali kuantitinya. Maka Q-nya adalah 2.000 unit. Kalau di Bandung itu 10.000, kalau di Makassar 2.000. Berarti ini lebih kecil dari 1.800, lebih besar dari 1.800 ya. Berdasarkan nilai pada masing-masing perpotongan menentukan bahwa apabila kapasitasnya 1.000, maka dibangunnya di Bandung. Apabila kapasitasnya itu antara 1.000 dengan 2.000 unit, maka dibangunnya di Cirebon. Tapi apabila kapasitasnya lebih dari 2.000, maka dibangunnya di Makassar. Ya. Ternyata orang manajemen tuh membuat suatu keputusan tidak berdasarkan pemikiran dan analisis saja, tapi ada kuantitatifnya seperti ini ya. Kita lanjut, metode pusat gravitasi. Contohnya adalah Queens Department Store mempunyai 4 outlet besar di Chicago, Pittsburgh, New York, sama Atlanta. Toko-toko tersebut dipasok dari sebuah gudang tua di Pittsburgh yang kini sudah tidak memadai lagi. Perusahaan memutuskan untuk menemukan lokasi baru untuk membangun gudang baru yang tadi ya di Pittsburgh yang kota tua, kemudian mau buat gudang baru dengan data berikut ini. Gunakan metode pusat gravitasi untuk menentukan lokasi tersebut. Data titik koordinasi dan titik permintaan tiap outlet. Ini outletnya ya, Chicago, Pittsburgh, New York, sama Atlanta. Titik koordinatnya. Kemudian ini jumlah kontainer yang dikirim. Chicago 2000, Pittsburgh 1000, New York 1000, Atlanta 2000. Titiknya seperti ini. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Kalau digambar. Oke. Nah, ini sudah rumus jadi ya. Kita ikuti saja. Untuk koordinat X pusat gravity, ini seperti ini rumusnya. Ini X-nya dikali dengan kuantiti kontainer yang dikirim. Kemudian ini dibagi dengan akumulasi si kuantiti si kontainernya. Jadi tadi kan yang pertama Chicago 30 ya X-nya. Dikalikan dengan kuantiti yang di Chicago, kontainernya 2000. Kemudian setelah Chicago, siapa ini? Pittsburgh, ini X-nya 90 dikali 1000. New York 130 dikali 1000. Kemudian Atlanta 60 dikali 2000. Benar ya? 30 kali 2000, 90 kali 1000, 130 kali 1000, 60 kali 2000. Dibagi dengan total dari kontainernya. 2000, 1000, 1000, dan 2000. Maka koordinat X pusat gravitas yang baru adalah 66,7 untuk X-nya. Kalau untuk Y-nya, ini akumulasi dari perkalian Y dikali dengan kuantiti kontainernya. Tadi kan kalau yang Chicago 120 kali 2000, 110 kali 1000, 130 kali 1000, kemudian 40 kali 2000.
berapa? Ditotalkan, kemudian dibagi dengan sama jumlah kuantiti kontainernya. Maka hasilnya 93,3. Maka sebaiknya titik koordinat yang baru berdasarkan pusat gravitasi untuk memudahkan biaya transportasi semuanya dari ke tokonya ke Chicago, Pittsburgh, New York, sama Atlanta itu di koordinat 66,7, 93,3 ya. X-nya 66,7, Y-nya 93,3. Lanjut, metode transportasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini adalah kapasitas pabrik sebagai sumber, kemudian kapasitas permintaan di wilayah pemasaran atau gudang sebagai tujuan, kemudian biaya produksi masing-masing pabrik, kemudian biaya distribusi dari tempat asal ke tempat tujuan. Metodenya dapat dipakai adalah metode stepping stone, metode Modi, kemudian metode Vogels. Contohnya, suatu perusahaan akan mendirikan pabrik yang akan melayani 3 daerah pemasaran, yaitu gudangnya terletak di X, Y, Z. Kota-kota yang memenuhi syarat untuk didirikan pabrik itu ada di A, B, C, D. Kota yang memiliki pabrik itu A, B, C, D, tapi untuk pemasarannya di X, Y, Z ya. Akan dipilih 2 di antara keempat kota yang ada di lokasi pabrik. Biaya pabrik setiap barang, kalau A 231, B 234, C 229, D 227. Biaya distribusi dari setiap pabrik ke gudang-gudang pemasaran seperti pada tabel ya. Dari kota A ke X itu biaya distribusinya 5, ke Y 15, kemudian ke Z 7. Dari kota B ke X 7, ke Y 6, ke Z 13, dan seterusnya. Ini sudah ada di soal ya. Metode transportasi langkah-langkahnya. Tambahkan biaya produksi pada setiap biaya transportasi. Biaya ini akan digunakan sebagai biaya transportasi pada kontak biaya dalam tabel transportasi. Tambahkan biaya produksi ya. Tadi kan A-nya ditambahkan aja 231 ditambah dengan biaya distribusinya tambah 5, kemudian 231 tambah 15, 231 tambah 7. Seterusnya B 234 tambah 7, 234 tambah 6, 234 tambah 13, dan seterusnya ya. Kemudian tentukan alternatif lokasi pabrik. Setiap alternatif merupakan kombinasi yang terdiri atas 3 pabrik di antara 4 yang ada. Di sini ada 4 alternatif ya, komunikasikan 3 anggota dari 4 objek yang ada. Alternatif itu adalah gini. Kan tadi kita mau menentukan kotanya itu ada 4. A, B, C, D. Nah, tapi pemasarannya tuh X, Y, Z. Berarti kita buat kombinasi A, B, C, D, tapi 3 aja. 3 koordinat A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Jadi 4, ada 4. 4 tetap ada 4 alternatif. Buat tabel transportasi untuk setiap alternatif, isikan jumlah biaya transportasi dan transportasi dalam angka 1 pada kotak biaya. Kemudian, setiap alternatif dialokasi secara optimal dengan metode transportasi. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang menghasilkan biaya transportasi paling murah. Dari tadi yang ABCD, ABD, ini misalkan ini X, ini Y, ini Z, gitu ya. Biaya yang paling murah yang kita ambil. Demikian untuk perkuliahan hari ini terkait strategi lokasi. Lanjutnya kita ada latihan soal. Tata letak mesin dan peralatan termasuk perkantoran yang berkaitan dengan kegiatan operasi internal perusahaan disebut layout ya. Kalau lokasi itu lebih ke titik lokasi, kalau ini layout. Kemudian tempat di mana perusahaan beroperasi yang dikaitkan dengan kegiatan operasional eksternal. Ini baru lokasi, tempatnya lokasi. Kemudian
Memperoleh manfaat lokasi yang efisien bagi perusahaan disebut tujuan penetapan lokasi. Kemudian di bawah ini yang bukan merupakan metode yang dilakukan dalam penentuan lokasi. Metode regresi linear itu kemarin, metode perencanaan kapasitas, ya. Kemudian analisis diletakkan pada biaya-biaya yang akan dijadikan lokasi perusahaan disebut biaya-biayanya pakai yang break even, metode biaya break even. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya hari ini. Semoga semua paham. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan di kolom komentar atau ke email saya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe-nya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.